Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zalmi Zardi, selaku ketua kelompok dari kelompok 1 dengan NIM 12220009. Dengan nama Ego Manuel Tovani sebagai anggota kelompok 1 dengan NIM 12220103. Nama saya Marcel sebagai anggota kelompok 1 dengan NIM 12220017. Nama saya Nur Wahid sebagai anggota dengan NIM 12220014. Nama saya Denny Kurniawan sebagai anggota kelompok 1 dengan NIM 12220004. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pengoperasian Linux Ubuntu. Berikut ini adalah video penjelasannya. Linux Ubuntu. Latar belakang. Pada saat ini hampir semua orang sudah menggunakan sistem operasi Windows sebagai sistem operasi di komputernya. Hampir semua orang sudah tahu tentang sistem operasi Windows. Mungkin bagi masyarakat di negara maju seperti Jepang, Amerika, dan lain-lain sudah mengenal Linux, bahkan mampu untuk membuat sistem operasi serupa dengan Linux. Namun, sebagian besar masyarakat seperti Indonesia masih banyak yang gagap teknologi. Hanya sebagian kecil saja yang memiliki wawasan yang luas dalam bidang IT. Manfaat dan tujuan. Manfaat melakukan penelitian ini dapat mengetahui metode, langkah-langkah, serta software-software yang digunakan dalam membangun sebuah distro Linux, sehingga diharapkan dan dapat menerapkannya ke dalam lingkungan yang lebih luas. Adapun tujuan, dapat pengalaman baru dan menumbuhkan ide-ide inovatif lainnya untuk membangun atau mengembangkan distribusi sistem operasi yang free, open source, dan legal berbasis Linux. Untuk rumusan masalah yaitu ada 3, yaitu bagaimana sejarah Linux Ubuntu, apa saja keuntungan dari Linux Ubuntu, dan bagaimana cara instalasi Linux Ubuntu. Untuk sejarah Linux adalah sebuah sistem operasi yang bersifat open source dan gratis digunakan oleh siapa saja. Sistem operasi ini terdiri dari kernel Linux dan tools, libraries, dan aplikasi GNU. Linux pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Sejak awal kemunculannya, Linux telah mengalami perkembangan yang pesat. Saat ini, Linux telah menjadi sistem operasi yang sangat populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Linux juga digunakan pada berbagai perangkat seperti mobile phone, komputer, atau laptop, hingga pada server. Sejarah distro Ubuntu. Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux atau distro Linux yang juga berlisensi open source atau gratis. Ubuntu dikembangkan oleh Canonical dan dirilis pertama kali pada tahun 2004. Ubuntu sendiri merupakan distro Linux yang paling banyak digunakan di dunia. Ubuntu memiliki kemudahan penggunaan dan cukup mudah untuk diinstal. Pengertian Ubuntu. Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux atau distro Linux yang juga berlisensi open source atau gratis. Ubuntu dikembangkan oleh Canonical dan dirilis pertama kali pada tahun 2004. Ubuntu sendiri merupakan distro Linux yang paling banyak digunakan di dunia. Ubuntu memiliki kemudahan penggunaan dan cukup mudah untuk diinstal. Selain itu, Ubuntu juga memiliki dukungan yang relatif lama. Penggunaan Ubuntu dapat dilakukan pada berbagai perangkat seperti mobile phone, komputer atau laptop, hingga pada server. Pengertian VirtualBox. VirtualBox atau Oracle VM VirtualBox adalah sebuah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Dalam kata lain, pengguna dapat menjalankan 2 sistem operasi secara bersamaan pada satu komputer. VirtualBox dikembangkan oleh Oracle dan tersedia secara gratis. VirtualBox dapat digunakan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, dan Solaris. Keuntungan Linux Ubuntu. Yang pertama, lebih tahan malware. Yang kedua, mudah sekali untuk diinstal. Ketiga, ada banyak browser internet modern di Linux. Keempat, memiliki editor teks. Inilah untuk link downloadnya Ubuntu dan Oracle VM VirtualBox ada di sini. Langsung saja kita klik link downloadnya. Yang pertama, link download Ubuntu. Kemudian kita scroll ke bagian bawah.
Lalu kita klik yang download 22.04.3. Kemudian proses download sedang berlangsung. Lalu yang kedua kita klik link download Oracle VM VirtualBox-nya. Kita klik link downloadnya. Kemudian kita scroll ke bagian bawah. Lalu pilih yang Windows installer yang 64 bit. Setelah itu proses download sedang berlangsung. Setelah kita melakukan proses download dan instalasi VirtualBox, lalu selanjutnya kita buka VirtualBox-nya. Klik icon new, beri nama. Di sini kita beri nama Linux Ubuntu. Otomatis tipenya akan berubah menjadi Linux dan versinya Ubuntu. Lalu klik next. Di sini kita next lagi, next dan finish. Setelah itu kita start. Di sini kita masukkan DVD-nya. Klik tanda panah ke bawah, lalu other, lalu pilih yang Ubuntu yang tadi kita download, lalu mount and retribude, lalu pilih try or install Ubuntu. Oke, sudah tampil di menu install dan di sini bahasa Inggris ya. Lalu pilih yang install Ubuntu. Di sini pilih untuk keyboardnya. Saya tidak mengubahnya sama sekali ya. Lalu pilih continue. Lalu pilih continue lagi. Dan sekarang install now dan continue. Pilih kotanya dan kita pilih Jakarta. Lalu continue. Di sini kita buat akun. Untuk username-nya kita buat kelompok 1 dan kita buat passwordnya. Lalu continue. Setelah menunggu instalasi sudah selesai, diminta untuk restart, so kita pencet restart now. Untuk instalasi medium, just enter, yaitu kita pencet enter. Kita login lagi dengan pencet kelompok 1 dan masukin password kita yang tadi. Kita pencet skip aja, kelihatan sudah ada programnya. Programnya di sini sudah ada Firefox, sudah ada Firefox dan browser lainnya. Ada Evolve ini sudah ada program-program perintah dasar yang digunakan oleh Linux Ubuntu. Selanjutnya di sini kita akan menjalankan beberapa perintah-perintah yang terdapat pada Linux Ubuntu. Kita membuka di sini CLI atau terminalnya. Perintah yang pertama yang saya akan coba adalah ls. Perintah ini untuk memperlihatkan direktori-direktori yang ada. Kemudian kita coba ls-a untuk menampilkan direktori termasuk file yang tersembunyi. Kemudian perintah cd atau change directory untuk berpindah ke direktori yang akan kita tuju. Contoh di sini kita akan ke direktori desktop. Nah, di sini terpindah ke direktori desktop. Perintah berikutnya adalah perintah cd.2. Di sini perintah untuk kembali ke direktori sebelumnya. Perintah berikutnya adalah untuk membuat suatu folder atau suatu file dengan perintah mkdir atau make directory spasi nama folder yang akan kita buat. Contoh, kita akan membuat folder SO. Enter. Kita cek dengan ls, maka terdapat di sini SO. Kemudian bagaimana kita jika ingin membuat file? Kita masuk terlebih dahulu ke folder SO dengan cara cd SO. Kita di sini akan membuat file dengan cara tanda siku kanan. Lalu kita beri nama kelompok 1 dengan format txt. Untuk format itu semua bisa ya, tapi di sini kita coba untuk txt.
kita cek. Sudah ada. Dan sekarang kita akan mencoba untuk menghapus file dengan perintah rm spasi nama filenya. Lalu kita enter dan kita cek lagi, file tersebut akan terhapus. Jika kita ingin menghapus sebuah folder, maka caranya adalah kita kembali dulu cd spasi titik-titik menggunakan perintah yang sama, namun kita tambahkan strip r rm spasi strip r spasi direktori yang akan kita hapus, yaitu so. Kita enter, lalu kita cek, maka folder ilkom sudah tidak ada atau terhapus. Kemudian perintah yang terakhir untuk mematikan sistem operasi dengan perintah shutdown min h spasi now. Lalu enter. Oke, selanjutnya kita akan melakukan instalasi software menggunakan CLI atau terminal pada Linux Ubuntu. Kita buka CLI-nya, lalu kita harus login sebagai super user dengan cara sudo spasi su, enter, lalu masukkan passwordnya. Lalu kita ketikkan apt strip get spasi update, enter. Lalu perintah berikutnya apt strip get upgrade. Kita lanjutkan dengan ketik apt strip get spasi install spasi trash root, enter. Di sini sudah terinstall. Cara untuk mengeceknya dengan dpkg -l spasi trash root. Jadi sini sudah terinstall dengan versi 2.1.0. Jadi sudah terinstall. Ctrl C untuk keluar, kita clear. Lalu kita coba untuk trash root yahoo.com. Jadi ini adalah router yang kita lewati. Selanjutnya, jika kita ingin melakukan uninstall, maka perintahnya adalah apt strip get spasi remove. Kemudian nama aplikasinya yaitu Traceroot. Enter. Do you want to continue? Yes. Maka aplikasi sudah ter-uninstall.
Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan GUI atau mode grafik dengan cara buka Ubuntu software-nya. Lalu di sini ada beberapa pilihan. Kita coba yang Fitura ya. Lalu klik install dan masukkan password. Sudah selesai, jadi sudah bisa digunakan. Lalu coba kita lihat aplikasi yang tadi kita install. Sudah ada Fitura ya. Coba kita buka. Oke, sudah bisa terbuka. Demikianlah penjelasan video kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Wahid dengan